Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbihi bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah dan senantiasa hidup di dalam naungan ajaran agama Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang penuh berkah ini kembali kita berjumpa di channel yang kita cintai dan kita sayangi. Channel yang menyatukan kita, memperkenalkan kita di dalam naungan misi ajaran agama Islam rahmatan lil alamin kepada seluruh umat bangsa atau penduduk bumi. Salam dan taslim juga kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membuat orang-orang kafir kejang-kejang, nabi yang membuat orang-orang kufur ya kebakaran jenggot. Ajarannya membuat dunia itu terkesima takjub. Orang-orang kafir menjadi kepanasan, orang-orang beriman semakin menjadi cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sahabat sekalian, materi kita pada siang hari ini, kembali saya ingin menyikapi kebohongan, kedustaan, tipu muslihat, siasat Paulus, siasat bulus, penipu ulung, ya, iblis yang senantiasa ingin merusak tatanan kehidupan manusia, yang mana manusia itu diciptakan bersama dengan lengkapnya akal, tetapi ada kekuatan yang senantiasa mengusung diri untuk bagaimana manusia hidup tanpa menggunakan akal sehat. Sahabat-sahabat sekalian, ini untuk yang kedua kalinya dan saya harap ini yang terakhir kalinya ya. Kedua dan yang terakhir kalinya saya menyikapi kebohongan dan kedustaan umat sebelah yang senantiasa suka menghujat, memfitnah demi untuk mendapatkan pundi-pundi fulus. Nah, di sini ada yang menulis begini. Coba Anda buka debat di roomnya Bem dari judul Zuma lari dari debat itu, tuh nggak dikeroyok loh. Ternyata beraninya keluar-keluar di channel Islam aja alias jago kandang. Nah, ini dia. Lagi-lagi orang-orang ini melakukan tipuan. Ya, ini pembodohan publik. Dibilangnya saya masuk ke roomnya Bem, lalu kemudian di channelnya Bem, katanya saya lari. Saya tidak kenal siapa itu Bem, dan saya tidak pernah masuk di channelnya Bem, lalu kemudian muncul konten dari pihak Serigala yang mengatakan saya lari katanya. Nah, ini saya merasa terusik, takutnya nanti teman-teman yang awam itu benar-benar percaya bahwa itu adalah saya. Karena mereka seakan-akan membuat suara itu semirip mungkin dengan suara saya. Hanya ada dua manusia di atas muka bumi ini yang suaranya itu mirip dengan suaranya Bang Zuma. Yang pertama adalah Adinda Ustadz Alwan. Yang kedua adalah Adinda Mahadewa. Nah, dua makhluk mulia inilah yang suaranya itu mirip dengan Zulkifli M. Abbas. Ini yang dibuat mereka ini suaranya sudah suara orang tidak makan, suaranya kelihatan tidak memahami Islam, tapi dianggapnya itu adalah saya.
Inilah cara Oten kalau mau menyesatkan. Semoga Allah menumbuhkan jenggotnya tepat di atas alis dan juga menumbuhkan rambutnya di pipi kiri kanan serta jidat dan juga lubang hidungnya. Amin. Orang-orang seperti ini harus dipisahkan dengan manusia normal. Karena orang-orang seperti ini tipu muslihatnya itu sama dengan ifrit, suka menipu demi untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin admin bisa menampilkan video mereka yang katanya itu adalah saya. Silakan. Nah. Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Stop admin, stop. Ya. Halo. Nah, sahabat-sahabat, orang yang disangkanya bahwa itu adalah saya memberi salam. Caranya gini beri salamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam, kita umat Islam, ya, separah-parahnya tidak memahami Al-Quran atau tidak bisa bahasa Arab, tidak ada umat Islam itu yang beri salam dalam acara resmi, apalagi debat lintas agama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana pernah saya mengucapkan ucapan salam seperti itu? Sayur kangkung, kapang. Coba admin diulang lagi. Coba diulang tadi beri salamnya. Islam agamaku yang benar. Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mendengarnya Assalamualaikum. Ya, itu sudah ciri-ciri itu bukan Muslim yang benar itu beri salamnya kayak begitu. Oke, dilanjut. Selamat malam. Silakan. Assalamualaikum Bismillah Muhammad Syah. Udah deh Pak, ini aja Pak. Dalam hal beribadah saja Pak, kami itu berwudu menyucikan diri. Lah, kalau dari pihak seberangnya, pihak Kristen tuh kalau mau ke gereja tuh merokok. Oh. Maksudnya daeng gimana nih? Maksudnya daeng? Ya, kalau kami itu berwudu itu harus menyucikan diri, masuk ke dalam rumah ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kasus saya lihat yang Kristen kalau mau ke gereja itu merokok dulu baru masuk ke dalam. Oh iya. Stop admin. Coba kita dengarkan sahabat-sahabat sekalian. Orang yang mereka panggil daeng itu dianggapnya itu adalah Bang Suma. Gimana mungkin seorang Bang Suma cara menjelaskannya seperti itu? Sudah di hadapannya musuh Allah seperti lontong sayur. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Sahabat-sahabat tahu sendiri gimana Bang Suma kalau dia menjelaskan. Saya aja takut sama Bang Suma. Bang Suma kalau sudah di atas panggung, oh jangan dibilang. Kalah petir. Kalah halilintar suaranya. Tapi yang mereka tampilkan ini sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Dibuat secocok mungkin supaya dianggap itu adalah Bang Suma. Saya kenal Bang Suma kok udah lama kami kenal. Jadi nggak mungkin lah. Model yang kayak begitu dibilang Bang Suma, nggak mungkin. Ini mah recehan. Dibuat semirip mungkin, dibuat sebisa mungkin dialog Makassar. Aduh. Ya, enggak lah. Kalian kalau mau menjatuhkan, enggak seperti itu caranya. Ya, sekali lagi saya katakan kepada kalian. Saya kenal Bang Suma. Saya tahu suaranya kayak mana. Ya, jadi kalau kalian membuat sebuah tipuan kayak begitu, ya janganlah dimirip-miripkan, janganlah dibuat-buat seakan-akan kalian itu membuat Bang Suma itu kabur, hanya untuk mendapatkan perhatian dari netizen, hanya untuk mendapatkan uang. Aduh, kasihan kali. Tidak perlulah cara-cara tipu kayak begitu.
Nah, muncul lagi nih channel-channel kayak begini. Yang lain bikin channel Murtadin Odong-Odong. Sekarang bikin lagi channel Zuma Odong-Odong. Waduh, sampai segitunya ya. Saking susahnya melawan Bang Zuma ya. Sampai-sampai kalian lakukan hal seperti itu. Kami mana ada di umat Islam. Yuk kita berkongsi yuk. Ada yang pura-pura jadi sol sepatu misalnya. Ada yang pura-pura jadi jelai tai kering misalnya. Enggak ada di Islam yang kayak begitu. Kasihan sekali kalian bikin fitnah. Katanya ajaran kasih. Katanya mengasihi musuh. Tapi kok tidak bisa hidup dengan damai tanpa melakukan sebuah fitnahan, tanpa melakukan penipuan, pembohongan. Jadi kalian itu betul-betul mewarisi tabiat pendiri agama kalian. Akal bulus kalian itu jalan. Ya. Aduh, sangat disayangkan. Ngaku kasih tapi dengan cara tipu-tipu. Menyebut daeng-daeng. Kalau itu saya, manalah mungkin kalian panggil saya daeng. Paling kalian itu akan manggil saya dengan Bang Zuma. Jadi jangan bikin kayak begitulah, nggak bagus. Kalau mau dialog silakan datang ke tempat saya. Ya, nggak usah malu-malu, gratis. Ya. Silakan admin dilanjut. Enggak, kalau imam masjid, imam bentar Pak Daeng. Imam masjid itu, waduh dia ngerokoknya ngebul loh sebelum bawa itu tausiah. Mana ada, tunjukkan. Habis wudhu. Mau saya tunjukkan? Tunjukkan mana? Oh, iya. Nah, tunjukkan. Itu ceramah. Arya. Ceramah walau Lanjut. Bukain Pak, buka videonya aja. Ya sebentar. Iya. Ya walau itu sudah mendapat hidayah yang benar. Iya. Ya sudah Daeng, begini aja Daeng. Coba kamu tunjukkan di Qur'anmu ada kata, ya Allah, aku mengutus engkau, hai Muhammad, menjadi nabi dan rasul terakhir. Coba Daeng tunjukkan. Makanya Pak, beriman pada Al-Quran. Daeng, Allahmu itu bersuara atau tidak? Punya suara atau tidak? Berfirman atau tidak? Emangnya ini yang suci? Daeng, Allahmu punya suara, berfirman atau tidak? Ya iyalah berfirman Pak. Oh, berfirman, ada suaranya berarti. Coba diperhatikan. Ya. Yang ngomong nih, Pak. Coba sahabat-sahabat perhatikan. Ya. Putar dulu, biar si Daeng denger. Karungin Pak. Oh, pasti saya karungin. Nah, coba teman-teman perhatikan ya, bagaimana kemudian orang yang dianggap, aduh, admin tidak dengar suara saya ya rupanya ya. Coba teman-teman perhatikan di dalam dialog mereka ini. Orang yang mereka tanya kemudian, coba kamu tunjukkan, kata dia, ada pernyataan Allah di dalam Al-Quran yang menerangkan Rasulullah Muhammad SAW itu ditunjuk oleh Allah sebagai penutup para nabi. Nah, apa yang terjadi kemudian, sahabat-sahabat sekalian? Orang yang ditanyai ini ditertawakan gitu loh. Ditertawakan. Ya. Seakan-akan memang mereka sengaja menghadirkan seorang yang tidak mengetahui tentang Al-Quran. Kalau itu Bang Zuma, maka tentu dia akan membacakan Al-Quranul Karim, ya, surah Al-Ahzab ayat 40. Ketika ditanyai, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatam nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sekiranya itu Bang Zuma
pasti Bang Suma akan jawab. Tapi orang itu tidak menjawab, menandakan bahwa itu bukan Bang Suma. Kalau Bang Suma pasti saya kenal orangnya, saya akrab dengan beliau, bahkan setiap malam saya tidur bersama kok. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Walakin akan tetapi Rasulullah, dia adalah utusan Allah, dia adalah Rasul Allah. Wa khatan nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bang Suma pasti jawab seperti itu. Kalau itu adalah Bang Suma. Sayangnya, ya, itu hanya buatan mereka sendiri. Sangat disayangkan orang penipu kayak begini ya. Membodohi sesamanya kafir, menipu sesamanya kafir, demi untuk mendapatkan jempol. Al-Quran menerangkan dengan tegas. Dan kalau dia Bang Suma, pasti dijawab. Ya. Rasulullah itu bukanlah salah satu dari bapak dari seorang kalian. Tapi Allah menegaskan, walakin Rasulullah. Tapi dia adalah seorang Rasul, utusan Allah. Dia adalah penutup para nabi. Berarti dia adalah nabi. Jadi ini sahabat-sahabat Kristen ini, cara menipunya itu, apa ya bilangnya, kurang pede dia. Karena dia ragu, pasti akan ketahuan nanti ini, kalau ini adalah bukan Bang Suma. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan, biarin aja, yang penting kita curi simpati aja dulu. Ya, mereka ini pansos kalau saya bilang. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran, ketika seorang Islam ditanyai, apa bukti bahwa Rasulmu itu adalah seorang utusan Tuhan? Maka banyak dalil di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah, dan seterusnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Banyak dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan Rasulullah itu adalah seorang nabi. Inilah bukti kebohongan mereka. Ya, semoga sahabat-sahabat tidak meniru cara-cara laknat yang dipertontonkan oleh orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan ini. Lanjut, admin. Sampai omongan tidak bersullah, lihat dia di bawah. Ya sudah, silakan Pak Daeng. Itulah firman. Daeng. Kamu sama ini mau berantem sama Ustadz Musir Rohim ini, silakan. Kalau umpamanya Pak Abdon bertanya, jadi Ustadz Rohimmu yang benar atau kau yang benar? Allahmu tidak pernah bersuara. Ya, Allahmu sebentar saya jelaskan dulu tadi ya. Si Rohim mengatakan Allahmu itu tidak pernah bersuara, tidak pernah mengeluarkan suara, tidak pernah mengeluarkan huruf. Ya, coba kamu itu, silakan. Ya, gini Pak ya, saya jelaskan ya. Dari kitab Taurat, Zabur, dan jangan ke Taurat, kamu nggak ngerti Taurat. Taurat, Zabur, dan Injil. Oke, stop, admin. Tunjukkan. Stop, admin. Nah, di sini lagi nih. Mereka orang-orang bahlul ini mengukur Allah dengan tipikal sembahan mereka. Nah, orang yang ditanyai yang ngaku-ngaku Bang Zuma itu tidak menjawab, lagi-lagi mereka tertawakan. Kalau dia adalah Bang Zuma, sederhana menjawabnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Sederhana menjawabnya. Ya. Jadi Allah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW mengajar tidak melalui perantaraan suara, mengajar melalui perantaraan kalam, melalui perantaraan pena. Coba.
Ini yang tidak dipahami, baik yang penanya maupun yang ditanyai. Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dari kalamnya dia, ya, kemudian disampaikan kepada para malaikat, malaikat menyampaikan kepada penerima wahyu, wahyu kemudian menyampaikan kepada umatnya melalui pena. Dituliskan Al-Quranul Karim itu. Jadi segala sesuatu kemudian Allah mengajarkan kebenaran kepada manusia melalui tulisan. Torah tertulis. Zabur tertulis. Injil tertulis. Al-Quran tertulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak manusia ketahui. Nah, ini Allah mengajar manusia itu melalui perantaraan kalam, melalui perantaraan pena. Dijawab oleh Quran. Jadi tidak bisa mengikuti kehendak mereka bahwa harus melalui suara. Sementara di dalam kitab mereka, di dalam Yohanes, ya, Yohanes 5, jelas diterangkan bahwa Yesus sendiri menjawab, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya. Wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Kau tidak bisa melihat wajahnya, suara pun tidak bisa kau dengar. Di dalam kitabnya Nabi Musa, tidak ada orang yang mendengar suara Tuhan dapat hidup. Jadi orang kayak begini mah, aduh, menurut saya sih sampah. Ya, membuat kebodohan, membuat pembodohan, membuat penipuan-penipuan murahan seperti ini. Ya, sangat disayangkan. Ajaran kasih penuh dusta tapinya. Silakan lanjut, admin. Penyempurnanya itu Pak adalah Al-Quran. Di mana ini? Loh, Kan sebentar biarin. Pak Bom, coba sharekan Al-Hijr ayat 6, Hijr 6. Kalau Daeng, Gitu, Bang. kalau kau ngomong Taurat, Zabur, dan Injil mau disempurnakan, tunjukin dulu mana Taurat, Zabur, dan Injil yang kau sempurnakan, yang Tuhan kau sempurnakan itu mana? Oke, stop admin. Stop. Ya. Ketika ditanya, tunjukkan Torah, tunjukkan Injil, tunjukkan Zabur. Harusnya mereka yang menjawab. Karena kitab umat Islam itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Adapun Taurat, Zabur, dan Injil, bagi umat Islam itu hanya kitab yang diimani, bahwa kitab-kitab tersebut pernah diwahyukan kepada nabi-nabi, kepada siapa mereka diutus. Torah diutus kepada Musa, Zabur Daud, Injil Yesus. Sekarang posisi mereka adalah orang yang mengaku sebagai ajaran Abrahamaik, penerus ajaran monoteisme. Kitabnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Konon itu adalah Torah, Zabur, dan Injil. Mereka lah yang wajib hukumnya menunjukkan bahwa Torahnya Musa ada di tangan mereka. Tunjuk mana Torahnya Musa. Benarkah kitab Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah tulisan tangan Musa? Benarkah bahwa tulisan yang ada dalam kitab mereka itu Mazmur adalah tulisan daripada Daud? Benarkah bahwa yang mereka sebut surah-surah Paulus, Perjanjian Baru itu adalah catatan yang disebut Yesus dengan sebutan Injil? Mereka yang wajib. Kalau umat Islam dipatahkan dengan ayat fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Selesai. Torah, Injil, Zabur oleh Al-Quran sudah diterangkan, kitab itu sudah dirubah, sudah bercampur aduk dengan kebenaran, dengan kebohongan, dengan kedustaan. Jelas. Kalau mereka menuntut, justru mereka yang harus menunjukkan. Mana Injil yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Mana Taurat, dua loh batu yang diterima oleh Musa? Tunjukkan sekarang. Kalau Al-Quran menerangkan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Yang wajib kami tunjukkan adalah kitab yang disebutkan surah Al-Baqarah 79.
kitab yang dituliskan dengan tangan manusia tapi dianggap dari Allah. Mana itu? Yang ada dipegang oleh tangan kalian sekarang. Itu adalah karya kalian, bukan firman Allah. Nah, kalau dia tanya, apa yang disempurnakan oleh kitabmu? Semua yang menjadi acuan ajaran para nabi disempurnakan oleh Al-Quran. Nabi Musa diajarkan tentang perang. Al-Quran menyempurnakan ajaran perang. Nabi Musa mengajarkan tentang perbudakan. Al-Quran menyempurnakan ajaran tentang budak. Nabi Musa mengajarkan tentang perkawinan. Al-Quran menyempurnakan perkawinan. Nabi Musa menjelaskan tentang peperangan. Al-Quran mengatur sistem peperangan. Nabi Musa mengajarkan tentang kewilayahan. Al-Quran menerangkan tentang ketatanegaraan. Nabi Musa mengajarkan tentang bilangan. Al-Quran mengajarkan perhitungan zakat dan seterusnya. Itu yang disempurnakan oleh Al-Quran. Bukan yang dimaksud disempurnakan itu satu Tuhan, ditambah dua Tuhan, sempurna menjadi tiga. Bukan. Bukan. Nah, inilah bukti bahwa yang ditemani oleh mereka orang ini, satu, kalau bukan sektingan, kedua adalah orang yang tidak memahami Islam. Dan sungguh itu bukan Bang Zuma. Karena saya kenal benar Bang Zuma. Suaranya tidak seperti itu. Metode dalam dia berretorika juga tidak sama seperti itu. Dan dia tidak pernah dipanggil daeng. Ini adalah pembodohan. Lanjut admin. Dalam Al-Quran mana? Yang mana? Oke, Daeng, saya ikuti maumu. Sebentar, kawan-kawan, sebentar. Daeng, diam dulu. Diam dulu kau. Kau diam dulu. Kau diam dulu, ya. Kau diam dulu. Aku tanya, yang di mana dalam Quranmu yang namanya Taurat, yang mana Zabur, yang mana Injil dalam Quranmu? Yang mana, tunjukin surah apa aja? Yang mana dalam Quranmu itu yang namanya Taurat, Zabur, dan Injil? Tunjukkan surah mana? Surah mana? Stop. Tunjukkan. Stop. Ya. Jadi orang ini betul-betul orang yang tidak memahami Al-Quran, kemudian bertanya tentang Al-Quran. Yang ditanya pun tidak memahami apa itu yang dipertanyakan oleh sang penanya. Ya. Ini menandakan bahwa mereka ini membuat sebuah kondisi seakan-akan yang hadir di tengah-tengah mereka itu adalah Bang Zuma, dan Bang Zuma ini tidak memiliki apa-apa, bahkan disebut Bang Zuma itu kabur. Ya. Tidak ada cerita itu kabur dari kalian dengan pertanyaan-pertanyaan remeh-temeh seperti itu. Nggak ada. Al-Quran menjelaskan ketika Anda berbicara mengenai hukum Taurah, ketika Anda berbicara mengenai hukum Zabur, ketika Anda berbicara mengenai Injil, Al-Quran merangkum di dalam surah Al-Quran, di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini rangkuman dari ajaran para nabi. Ya, bahwa Allah itu seperti apa digambarkan identitasnya oleh Al-Quran. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ketika ditanyai seperti apa Taurat, seperti apa Zabur, seperti apa Injil yang diajarkan oleh para nabi dirangkum dalam kitabmu, jelas Injil, Taurat, Zabur mengajarkan Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tertidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu yang dirangkum. Ketika Taurat mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah, itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Ketika Zabur mengajarkan hanya menyembah kepada Allah, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Ketika Injil menerangkan menyembah hanya kepada Allah, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Komplit dalam Al-Quran itu. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama orang yang tidak memahami. Lalu kemudian dianggapnya itu adalah Bang Zuma. Sekali lagi saya katakan, saya kenal dengan Bang Zuma, setiap malam saya tidur bersama. Lanjut admin. Yang mana yang namanya Taurat, Zabur, dan Injil dalam Quranmu? Tahu kalau kau di sebelah omongan kau besar di sini, kau nggak bisa apa-apa. Coba tunjukkan. Iya. Tunjukkan. Daeng. Palidara. Bagaimana dia mau bicara? Palidara bicara terus. Palidara diamlah. Silakan. Iya, silakan.
Editan. Saya ngomongnya paling besar, padahal sementara Palidara sendiri ngomong cocok terus saja di situ. Dengar. Udah, kamu ngomong aja. Sandiwara, mereka ini bersandiwara. Ya, lanjut admin. Kalian merasa paling benar. Kenapa umat Yahudi menolak kalian? Jangan ke situ. Tadi ke masalah. Kau merasa paling lari-lari. Sebentar teman-teman, saya tanya, jawab dulu. Kenapa orang Yahudi itu juga musuhin Islam kau? Apalagi Muhammad kau dimusuhin? Kalau kau paling benar. Karena kalian mengeraskan hati kalian. Karena kalian bebal. Makanya kaum Yahudi itu memusuhi nabimu. Ya, Stop admin. Stop admin. Ya, jadi disinilah ya ketimpangan demi ketimpangan dipertontonkan oleh orang-orang ini ya. Ketika dia ditanya, orang-orang ini bertanya, kenapa orang Yahudi itu tidak pernah respect terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Mereka buta sejarah. Bagaimana kemudian Rasulullah hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah pada masa itu. Mereka tunduk pada aturan Islam. Mereka tidak tahu itu. Lalu kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan tentang Allah, tidak ada satupun umat Yahudi yang menentang tentang konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun orang Yahudi yang menentang konsep syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada. Pembangkangan orang Yahudi terhadap Rasulullah hanya karena disebabkan Nabi yang datang penutup sama seperti Musa itu ternyata bukan dari kalangan dia, tapi datang dari kalangan Bani Israel. Hanya itu. Sampai hari ini Yahudi ketika bertentangan berselisih paham dengan umat Islam bukan karena tauhid, bukan karena Tuhannya, bukan karena kitab suci, bukan karena syariat, tapi karena politik. Itu aja. Tidak pernah kita ribut. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi membuat sebuah kitab menceritakan tentang Rasulullah, keburukan-keburukan Rasulullah. Tidak ada. Bagaimana dengan Kristen? Coba. Sampai hari ini mereka tidak diakui. Kalau umat Islam tidak diakui misalnya, wajar. Karena memang umat Islam itu tidak mengaku sebagai penerus, apalagi mengambil kitabnya Yahudi, didudukkan sebagai kitab perjanjian lama, dan Al-Quran perjanjian baru. Tidak. Bagaimana dengan Kristen? Orang Yahudi, imam-imam Yahudi, ya, mereka membuat sebuah kitab tafsir, namanya Talmud, menceritakan bagaimana Yesus di dalam, bagaimana pengikut Yesus di dalamnya, bagaimana kemudian ibunda Yesus di dalamnya. Kitab Talmud menceritakan bagaimana Yesus itu akan direbus di neraka di dalam kolam tinja yang mendidih. Bagaimana kemudian pengikut-pengikut Yesus di dalam Talmud disebut anjing dan tidak pernah dianggap manusia. Adakah cerita-cerita seperti itu di dalam tafsirnya orang Yahudi akan Rasulullah? Tidak ada. Tunjuk kalau ada. Tidak ada. Bahkan di dalam penafsiran-penafsiran para rabi, para imam, menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Bani Ismail, menceritakan tentang Baka. Ya, bercerita tentang Mekah, bercerita tentang Hajar, bercerita tentang Zamzam, bercerita tentang Baitullah, bercerita tentang Rasulullah. Itu di dalam penafsiran-penafsiran orang Yahudi. Dan mereka penafsir-penafsirnya adalah orang-orang yang paham tentang Ibrani. Paham tentang Taurat. Nah, coba ceritakan. Yahudi mana yang kemudian menceritakan tentang Yesus dengan cerita yang baik-baik? Ada? Tidak ada. Yang bertentangan itu Yahudi dan Kristen. Kalau Islam dengan Yahudi, itu tidak ada pertentangan dalam ajaran. Tidak pernah mereka ribut mengenai ajaran. Dan umat Islam juga tidak pernah kemudian mengaku-ngaku bahwa Torah itu adalah perjanjian lama, Al-Quran itu adalah perjanjian baru. Tidak. Tidak seperti Kristen yang datang dari Eropa. Karena Kristen ini dari Eropa, bukan dari Timur Tengah. Kristen ini dari Eropa, bukan dari Timur Tengah. Kristen inilah yang mengklaim kemudian mereka pengikut Yahudi.
Tapi Yahudi menampar dan meludahi mereka. Kasihan kan? Harusnya mereka itu berangkulan. Tapi apa jadinya? Tidak bisa disatukan. Laksana bensin dengan air, nggak bisa. Laksana minyak dengan air, nggak bisa disatukan. Tapi kalau umat Islam dengan Yahudi, mereka bisa ibadah dalam satu tempat ibadah bersama. Umat Islam boleh ibadah di sinagog. Coba. Orang Yahudi bisa ibadah di masjid. Coba. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan yang sama. Cuman syariat mereka yang berbeda. Dan itu sudah dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari sejak zaman dahulu. Kenapa? Karena Islam itu sebenarnya sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. SOP-nya sudah ada, SOP-nya disempurnakan nanti pada posisi Khatam Nabiyyin Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran banyak menceritakan tentang Torah, tentang Zabur, tentang Injil. Inna anzalna Taurat fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Banyak menceritakan tentang kitab-kitab terdahulu Al-Quran itu. Ya, jadi kalau kemudian mereka orang-orang yang bertanya di konten mereka ini kepada yang mengaku Zuma, kemudian orang itu tidak bisa menjawabnya, itu salah besar. Itu disebabkan karena orang itu tidak paham Islam dan orang itu bukanlah Bang Zuma. Kalau Bang Zuma, saya kenal. Setiap malam kami tidur bersama. Silakan admin lanjut. Lihat videonya Pak Bom, biar dia lihat videonya Pak Bom. Orang Yahudi ngomong tentang nabinya dia. Sebentar Pak Bom. Nggak usah kau ngomong, sebentar. Biar nggak ini, ya nggak asal. Islam agamaku yang benar. Bapak tolong tunjukkan kan Alkitab Taurat, Mazmur, Zabur dengan di kitab Bapak. Al-Quran. Aduh Pak Bom, semua sudah termaktub dalam kitab suci. Stop. Di mana? Nah, pertanyaan ini harusnya ditanya ke mereka. Al-Quran itu adalah kitab suci independen. Al-Quran itu adalah kitab pewahyuan, kitab yang diwahyukan. Sementara kitab mereka adalah kitab yang disusun berdasarkan penyalinan. Yang mereka salin adalah kitab-kitab terdahulu. Yang mereka terjemahkan adalah kitab-kitab terdahulu. Al-Quran kagak begitu. Jadi Al-Quran salah ketika ditanyai, tunjukkan Torah, tunjukkan Zabur, tunjukkan Mazmur, tunjukkan Injil. Salah. Kenapa salah? Karena Al-Quran itu tidak mengambil kitab-kitab itu, menyalinnya masuk ke dalam kitab suci Al-Quran. Tidak. Harusnya mereka lah yang punya kewajiban menunjukkan itu. Kenapa? Karena kitabnya berasal dari salinan-salinan kitab-kitab terdahulu. Balik bertanya ke dia. Kalau ini Bang Zuma, pasti balik tanya. Oke, saya umat Islam tidak mampu menunjukkan kitab Taurat karena itu bukan kitab yang menjadi kitab yang diwahyukan untuk saya. Kitab yang diwahyukan untuk saya itu Al-Qur'anul Karim. Saya hanya mengimani bahwa kitab itu pernah diwahyukan, tapi kitab itu entah di mana sekarang, itu bukan iman saya, itu di luar daripada koridor iman saya. Iman saya adalah Al-Qur'anul Karim. Mengenai Torah, mengenai Injil, mengenai Zabur, itu adalah kitab yang pernah diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu. Apakah Anda percaya? Percaya, udah selesai. Kalau Anda minta saya tunjukkan, saya tidak punya kapasitas itu. Dan saya tidak punya kepentingan untuk itu. Dan saya tidak punya kewajiban untuk itu. Kenapa? Itu bukan kitabku. Itu kitabnya Bani Israel. Nah sekarang kalian adalah orang-orang yang mengaku pelanjut sebagai tongkat estafet Israel. Kalian mengaku sebagai Yahudi rohani. Tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa kepada saya. Tolong tunjukkan kitab Injil kepada saya. Tolong tunjukkan kitab Zabur kepada saya. Yang kau tunjukkan kitab Perjanjian Baru itu kitabnya Lukas, kitabnya Markus, kitabnya Matius, kitabnya ini dan itu. Yang saya minta kitabnya Nabi Musa mana? Kitabnya Yesus mana? Kitab yang dibacakan Yesus di sinagog pada hari Sabat di tempat kelahirannya itu mana? Tunjuk kepada saya. Pasti nangis. Begitu kalau Bang Zuma yang betul, pasti akan mentabok mereka dengan pertanyaan-pertanyaan itu kembali kepada mereka. Lanjut admin. Ayat surah mana? Di surah mana? Ini Pak. Di surah mana? Surah mana? Langsung ke Nabi Muhammad. Zabur di mana? Zabur di mana? Surah apa? Zabur di surah mana? Halo.
Taurat di surah apa? Taurat di surah apa? Taurat di surah apa? Sama kau ngomong kau jelasin, jangan berasumsi di sini. Nggak perlu. Di sini jangan jadi lolok-lolok kau di sini, Daeng. Saya mau baca puisi dulu. Tuhan Yesus dahsyat, bukan Tuhan penyesat. Tuhan Yesus itu dahsyat, bukan mengajarkan maksiat. Lanjut. Mantap. Oke, stop admin. Stop admin. Nah, kita lihat ya sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam channel mereka? Ya begini jadinya. Mereka hanya bisa bertanya, mereka hanya bisa mengkick, mute, ya. Bertanya membabi buta, tidak memberikan kesempatan orang menjawab. Itu sudah pernah saya rasakan. Saya pernah masuk di channelnya Manu Bulu. Ya, pernah. Saya pernah masuk ke channel-channel Kristen yang lain. Apa yang terjadi? Kita di-kick, kita di-mute. Begitu kita ditanya, di-mute. Setelah mereka habis bertanya, di-mute. Supaya terkesan kita tidak menjawab. Habis itu mereka tertawa beramai-ramai. Kalau di tempat kita mah tidak seperti itu. Karena kenapa? Tujuan kita untuk mengajarkan kebenaran. Kalau dia itu tadi bertanya tentang kitab-kitab terdahulu. Kan tadi saya sudah mengatakan. Pasti si yang mengaku suma itu pasti akan menjawab dengan jelas. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain dan seterusnya. Itu sangat sederhana kok menjawab yang seperti itu. Mana dalil-dalilnya kalau di dalam Taurah itu mengajarkan tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Itu sudah rangkaian Taurah. Allahus Samad itu sudah rangkaian Taurat, Zabur dan Injil. Cuma sayang sekali yang ditanya juga, ya memang mereka pilih orang-orang yang sepertinya memang ini settingan gitu. Jadi hanya ada dua teman-teman. Kalau bukan settingan, orang yang dianggap suma itu adalah orang yang tidak memahami Islam. Oke, admin dilanjut. Ya, adalah. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Boleh. Ya, Islam agamaku. Admin, masih ada? Admin? Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya. Hanya itu ya video yang sempat kita ambil dari channel yang melakukan penipuan, melakukan pembohongan, melakukan penipuan terhadap sesamanya orang-orang kafir. Mereka orang ini, oh masih ada. Masih ada rekaman videonya? Muhammad apa langsung dari Allah? Melalui perantara Jibril, Pak. Nah, Muhammad aja nggak kenal Jibril, Pak. Siapa bilang? Siapa bilang? Kurang baca sejarah dia. Yang ngenalin si Jibril sama Muhammad. Nah, ini stop. Ini kalau beliau itu benar adalah Bang Suma, maka menjawabnya pasti tidak seperti itu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak mengenal Jibril, tidak. Memang benar, Rasulullah SAW itu tidak mengenal Jibril, tidak mengenal Abraham, tidak mengenal Musa, tidak mengenal Yesus, tidak tahu Taurat, tidak tahu apa itu Injil, apa itu Mazmur, nggak tahu Rasulullah itu. Memang nggak tahu. Memang murni dia adalah orang ummi. Karena itulah kemudian Al-Quran itu tidak disusun dari hasil belajar. Al-Quran itu tidak dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Al-Quran itu disusun bukan atas dasar konsili, atau muhtamar, atau rapat, tidak, atau musyawarah, bukan. Al-Quran itu murni pewahyuan. Ya. Hanya saja dalam prosesnya kemudian Al-Quranlah yang menjelaskan bahwa yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril. Yang datang mewahyukan Al-Quran itu adalah malaikat Jibril.
ahli kitablah yang kemudian menjelaskan kepada Rasulullah bahwa yang mendatangi itu adalah malaikat Jibril. Tidak seperti kitabmu itu disusun dari kebohongan. Siapakah engkau Tuhan? Sudah disetting semua. Dari mana dia tahu bahwa suara yang didengarkan itu adalah Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Jadi semua kebohongan. Jadi Al-Quran itu memang diwahyukan, ya. Rasulullah Muhammad SAW tidak sangka kalau dia itu adalah ternyata Nabi yang diperjanjikan pada masa manusia belum dicipta. Manusia masih ada di alam roh, belum dicipta menjadi manusia makhluk fana. Itu sudah diperjanjikan para nabi di hadapan Allah. Praeksistensi Rasulullah itu ternyata memang sudah dipersiapkan. Jadi kalau si penanya ini Bang Zuma, pasti dijawabnya seperti itu. Bahwa Bang Zuma, bahwa Rasulullah memang tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat Jibril. Orang-orang ahli kitab lah yang menerangkan itu. Dan proses perjalanan waktu pewahyuan itulah yang kemudian menerangkan bahwa dia adalah Jibril. Rasulullah tidak melakukan penelitian. Dia bukan orang terpelajar. Jadi dia tidak mungkin berbohong. Itu kalau yang ditanya adalah Bang Zuma. Tapi saya yakin sekali itu bukan Bang Zuma. Karena kalau suara Bang Zuma dan cara dia menyampaikan saya kenal. Saya tiap malam sama-sama kok. Lanjut admin. Istrinya sudah memperkenalkan diri kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukin ayatnya Dalilnya, Pak. mana Dalilnya, Pak. dalam Dalilnya mana? Quranmu. Biarin Pak Quranmu Palidara, biar tunjukin. saya aja Palidara. Iya. Ini bagian saya Dima, nggak level buat Palidara. Sudah Terlalu rendah. Silakan. Dalilnya Pak. Dalilnya kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqi liyuzabbit alladina amanu wa hudaw wa busyra. Itu dalilnya. Kalau dia minta dalil bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Kum man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Sudah selesai. Sayangnya yang ditanya itu bukan Bang Zuma. Lanjut admin. Mengatakan dari Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbih biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Itu dalilnya. Sayangnya yang ditanya bukan Bang Zuma. Lanjut admin. Lari. Loh, belum mulai berpemanasan udah kabur. Jangan biasa begitu. Nah, Makanya Stop. dibilang jangan lakukan. Mana ada Bang Zuma kayak begitu. Coy, mana ada. Acara di arena itu bahkan bisa sampai 5 jam menunggu kafir-kafir masuk tapi nggak ada yang masuk. Gitu loh. Jadi jangan melakukan pembohongan, pembodohan. Ya, itu bukan Zuma. Kalau Zuma langsung dijawab, "Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah." Jangan ragu tentang itu. Oke? Jadi kalian ini ya saling membodohi, saling menipu satu sama lain. Ya. Tak mungkin itu adalah Bang Zuma, karena saya kenal Bang Zuma. Selain orangnya cakep, ganteng, dia juga tipikal suaranya itu menggelegar. Sedangkan dia monolog menggelegar, apalagi berhadapan dengan kucluk. Percaya itu. Saya kenal Bang Zuma, tiap malam saya sama-sama ngopi. Lanjut, admin. Jangan langsung tendangi, jangan langsung main tendang jarak jauh. Iya. Oper dulu bola itu. Ya main cantik kayak Brazil. Itu baru Pak Mordekai itu saya tuh lambat loh Pak Mordekai, itu udah slow. Saya malah belum keluarin dalil loh tuh. itu baru mengeluarkan dalil satu loh, baru mengeluarkan dalil satu aja nggak. Tapi masalahnya dia shock. Tadi Nih begini Pak teman-teman. Mordekai, sebentar. Saya bisa kasih unjuk
ayat Al-Quran itu nggak semua dari Allah. Ada yang dari Umar, ada yang dari jin. Terus saya bisa tunjukin dan itu ada dalilnya. Gitu aja. Saya belum keluarin satu pun. Ya. Stop. Itu udah kabur duluan. Stop admin. Stop admin. Nah, apa yang diungkapkan yang terakhir tadi itu betul. Memang betul. Dalam arti kata bahwa ada penyampaian kemudian yang diwahyukan oleh Allah berdasarkan kejadian. Itulah pewahyuan. Jadi ketika dikatakan tuduhan yang tadi ada dari Umar, ada dari Siti Aisyah misalnya dan seterusnya, bukan firman wahyunya yang berasal dari Umar, bukan. Tapi kejadian yang terjadi yang dialami oleh Umar itu kemudian menjadi asbabul nuzul, sebab diwahyukannya turunnya wahyu. Jadi ada kejadian yang menyebabkan wahyu itu turun. Betul itu. Tapi bukan berarti itu adalah wahyu daripada Umar. Tidak seperti kitab mereka. Disusun berdasarkan kesaksian. Tepolius yang mulia. Baiklah, aku melihat banyak orang yang menyusun berita-berita tentang kita. Karena itulah saya merasa terpanggil untuk kemudian melakukan penyelidikan dan menyusun berita-berita ini kembali untukmu. Yes. Kalau Quran mah tidak seperti itu. Ketika ada masalah, turun wahyu. Ketika ada masalah, turun wahyu. Sebagai solusi. Itu di Al-Quran itu, bro. Jadi ketika ada masalah di Umar, Umar kemudian memberikan penjelasan kepada Rasulullah, agar kemudian Rasulullah itu betul-betul yakin, Allah kembali mewahyukan sesuai dengan apa yang Umar nasihatkan. Tapi bukan itu adalah merupakan wahyu dari Umar. Rasulullah Muhammad SAW dinasihati oleh sahabat misalnya, diberi masukan dengan kejadian yang ada. Maka apa yang kemudian dikatakan oleh pakar Islam, pakar Quran, pakar tafsir? Ini bukti bahwa Rasulullah itu adalah orang yang ummi. Bukan dia yang mengarang Quran. Artinya, semakin Anda kritisin tentang proses pewahyuan, semakin akan nyata kebenaran tentang Al-Quran itu sebagai wahyu. Kalau Anda berdialog menggunakan akal. Seperti itu loh. Ya. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu? Engkau bisa menggantikan. Kenapa engkau tidak memaafkan Rasulullah? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Sesungguhnya Rasulullah mampu mengganti dan menggantikan dan mencari istri yang lebih cantik selain daripada kalian. Wahyu turun untuk menegaskan itu, supaya orang-orang yang ada pada masa itu, istri-istri Rasulullah pada masa itu menjadi baik, menjadi akur. Karena istri Rasulullah itu bukan Nabi. Yang Nabi itu adalah Rasulullah. Sahabat-sahabatnya Rasulullah, istri Rasulullah, itu adalah manusia biasa. Yang diberi kemuliaan hidup sesama dengan Rasulullah. Menjadi pengikut setia Rasulullah. Ini orang-orang yang ada di sini, yang ngerumpi ini, tidak ngerti yang seperti itu. Nggak ngerti yang seperti itu. Nah, kalau kita mau ngambil apa yang menjadi tuduhan mereka, maka sama. Berarti kalau dikatakan, oh itu adalah firman daripada Umar, kata dia. Itu adalah pewahyuan dari Umar. Nah sekarang kitabmu Lukas, 100% firman dari Lukas. Ayo. Paulus, 100% firman dari Paulus. Markus, 100% firman dari Markus. Yohanes juga demikian. Nah, kalau yang Anda tuduhkan tentang Umar, itu cuma 1 ayat, 2 ayat, paling 3 ayat. Itu pun adalah menjadi penyebab nuzulnya ayat tersebut. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang buta. Mengkritisin Quran, membacanya aja tidak bisa. Maka apa yang terjadi? Ya, hancur lebur kebodohan dan ketololan yang ada. Lanjut, admin. Itu si Zuma itu si Zuma Pak Bom, itu si Zuma betul, itu Zuma itu. Aduh, kalau ada kata-kata nenek mukifer, nah itu baru Zuma. Alamak, ini orang. Udahlah, admin udah. Masih ada. Coba lanjut. Ngomong Taurat, Injil dan segala macam Jabur.
Udah mutar-mutar. Jadi kalau kita diskusi sama orang ini, harus kita tetap di situ, desak terus itu mana Taurat. Ya udah, masuklah di channelku. Masuklah di channelku, desak saja saya. Persiapkan pertanyaanmu yang paling hot. Persiapkan pertanyaanmu yang paling susah sedunia. Kalau perlu, kamu belajar dengan siapapun ya, supaya kamu bisa kemudian membuat saya itu tidak bisa menjawab. Gitu loh. Panggil semua setan-setan kalian, panggil semua orang-orang kuat kalian, susun sebuah pertanyaan, rapatkan selama 40 tahun, baru kalian datang ke saya, pertanyakan pertanyaan yang menjadi hasil musyawarah kalian. Insya Allah, selama yang kamu tanyakan tentang iman saya akan jawab dengan baik. Saya kira begitu, admin, sahabat-sahabat sekalian, mungkin masih ada? Sampai Karena mati saya ada rapat sebentar deh. Ada rapat dengan teman-teman di yayasan. Aduh. Lanjut teman-teman. Itu Zabur di maktub dirangkum. Memangnya Eni Ero dirangkum. Zabur itu berapa pasal itu? Taurat itu berapa pasal itu kok dirangkum? Rangkumannya di mana? Ya sudah kalau begitu tunjukkan kepada saya mana Zabur, mana Torah, mana Injil yang asli. Kalian yang punya kewajiban menunjukkan itu ke saya. Karena kalian hanya punya terjemah. Aslinya mana? Ayo. Mencret. Pasti mencret. Ya. Oke, saya kira sahabat-sahabat ya cukup sampai sekian dulu. Karena ini kita hanya bukan Zabur. Teman-teman ya, kalau teman saudara-saudara kita di seberang ini seringkali ngomong bahwa agama kami ini agama penyempurna. Sebenarnya untuk mematahkan ini gampang sekali, tapi kita nggak tega. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah sebelumnya itu loh, yang sebelum akhir agama mereka ini 700 tahun kemudian tidak pernah berjanji di surga ada seks. Tiba-tiba ada agama baru lahir 700 tahun kemudian. Ya setelah Stop admin. Saya kira itu. Admin, stop. Ya, jadi katanya di surga tidak ada hubungan suami istri, ya. Sayang sekali, Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum mampu untuk menanggungnya. Yesus belum ajarkan memang, tapi Yesus sudah memberikan indikasi pengikutnya akan diberi 100 istri. Itu ada di kitab Anda. Sayangnya, yang dijanjikan 100 istri oleh Yesus bukan Kristen, tetapi pengikutnya. Kalian kan pentuhan, kalian kan penyembahnya. Yesus tidak kenal penyembahnya. Yang Yesus kenal itu adalah pengikutnya dari Bani Israel. Nah, pengikutnya dari Bani Israel dijanjikan 100 istri. Nah, istri itu mau diapakan nanti di surga 100 itu? Mau dijadikan gantungan kunci? Mau dijadikan kalung? Ya tidak mungkin lah. Namanya istri ya. Kan gitu. Tapi kalian kan bukan pengikut Yesus. Mana kalian tahu yang kayak begitu? Yesus tidak mengajarkan segala sesuatunya kepada Bani Israel. Nanti yang datang mengajarkan segala sesuatunya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatan nabiyyin, yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, ya, tentang keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Itu. Jadi kamu jangan membandingkan ajaranmu yang bukan ajaran Yesus dengan ajaran Islam. Jangan. Kalau kamu mau mencari sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran lalu kamu tanyakan, hati-hati kalian. Kalian bisa pingsan satu pertanyaan dari saya. Kalau cuma metode seperti itu yang kalian gunakan. Gitu loh, ya. Jadi saya kira sampai di sini aja. Masih ada ya admin ya? Atau agama apa itu? Iya. Ya, cuman kita nggak tega kan ngomong sama para orang. Mereka ini pakai standar ganda. Mereka kan tahu juga bahwa Taurat, Injil itu firman Tuhan. Tetapi disempurnakan, berarti firman Tuhan itu mereka anggap nggak sempurna, perlu disempurnakan lagi. Ini kan sangat, waduh, kadang-kadang omongan itu nggak masuk akal.
Iya, itu si Zuma. Stop. Begini kawan-kawan ya, mudah-mudahan Anda bisa nonton konten ini. Yang dimaksud disempurnakan itu sama halnya ketika Yesus datang menggenapi. Kalau Yesus datang menggenapi, boleh dong saya mengatakan, berarti ajaran Tuhan kepada Musa belum genap dong. Kan gitu ya? Jadi yang dimaksud disempurnakan itu, hukum-hukumnya dikesesuaikan dengan kemaslahatan umat manusia dari abad ke-7 sampai akhir zaman. Lihatlah Quran itu. Ya, itu yang dimaksud disempurnakan. Yang tadinya belum sempurna menjadi disempurnakan, tapi sempurna pada zamannya. Taurat sudah sempurna pada zamannya untuk kaumnya pada masanya. Injil sudah sempurna pada masanya untuk kaumnya Yesus. Itu. Tapi kalau kitab Torah, Zabur, Injil mau diterapkan sekarang nggak bisa. Contoh, ketika ditanya, apa yang diajarkan oleh Torah, oleh Zabur, oleh Mazmur tentang orang-orang yang meninggalkan utang? Jawab. Taurat, Zabur, Injil, kamu tumpuk yang asli dan yang palsu, tidak akan mampu menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan sederhana seperti itu, kitab kalian hancur. Apalagi kalian cuma punya ya terjemah dari entah dari mana datangnya. Lalu kemudian ketika ditanya, di dalam kitabmu, apa yang diajarkan tentang syarat sah nikah? Apa syarat-syaratnya kawin itu dianggap sah menurut agama, berdasarkan pengajaran para nabi? Coba, 1, 2, 3, 4. Mencret kalian. Kalian tidak akan mampu menjawab. Kenapa? Karena ajaran itu memang belum diajarkan. Coba. Wanita-wanita mana saja yang diharamkan dinikahkan di dalam agamamu menurut ajaran para nabi? Musa, Daud, Salomo, Yesus. Jawab. 1, 2, 3. Mencret kalian. Kalian tidak bisa menjawab itu. Bagaimana hukum jual beli di dalam ajaran para nabi? 1, 2, mencret kalian. Bagaimana tatanan hukum ketatanegaraan menurut ajaran para nabi? Musa gimana? Torah. Zabur gimana? Injil gimana? Muntadara kalian. Karena memang ajaran itu sudah hanyut. Sudah tidak berkesesuaian dengan ajaran di masa sekarang. Hanya Al-Quran yang berkesesuaian. Maka itulah disebutkan Al-Quran itu sebagai penyempurna. Ayo. Kayak begitu. Jadi kalian ini, aduh. Kumpulan orang-orang yang bocor halus. Makanya, kalau kalian mendengarkan konten saya ini, tolong kalian kurangi makan ban dalam. Jangan terlalu banyak makan karet mobil. Ya. Lanjut, admin. Dia si Zuma, si Daeng apa itu? Nah, itu satu itu 11-12 itu. Nah, itu si Zuma ya. Saya udah lihat dia ininya dia, omongannya dia. Si Zuma, si Daeng apa itu? Nah, itu satu itu 11-12 itu. Makanya begitu. Ada juga yang tidak menganggap. Tadi ada yang menganggap saya. Ada yang menganggap Daeng bukan saya. Ada juga yang menganggap Daeng itu adalah saya. Jadi di antara mereka aja ragu. Tapi konten ini mengatakan Zuma kabur. Penipu saling nipu satu sama lain. Lanjut, admin. Ada isinya. Kalau dia masuk tuh mau provokasi. Dia masuk kan langsung menghina kan. Dia itu memancing kita menghina dia. Nah itu teknik-teknik dia itu. Jangan terpancing. Iya betul. Tapi nggak mempan. Kalau dia mau menghina apapun, dia mau menista apapun, bagi mereka kan tidak masalah. Nah, coba kita berbuat. Jangan coba-coba. Tadi dia menghina kan? Nah, kita nggak benar, begini-gini. Nah, dia benar gitu. Yang dikatakan, stop admin. Yang dikatakan debat agama, itu tidak ada istilah menghina ataupun dihina. Selama orang itu yang dibawa adalah kitab suci. Masing-masing dalil ada.
dan kita sudah siap untuk berdialog, berdebat. Tidak ada itu. Namanya kita bertukar argumen. Ya. Lagian kalau dalam debat itu yang ada kalian kok yang menghina, bukan kita. Kita hanya menjelaskan apa yang ada dalam kitab kalian. Apakah ketika kami mengatakan di dalam kitab kalian ada ajaran anak ya, anak kakak beradik itu memperkosa bapak kandungnya sendiri. Nah, apakah itu menghina? Tidak. Di dalam kitab kalian ada menceritakan buah dadamu di jama-jama. Nah, apakah itu menghina? Tidak, karena itu tertuang di dalam kitab kalian. Kalau saya mengatakan kotoran ayam itu bau, ya itu tidak menghina, karena memang sudah bau. Nah, inilah kalian ya. Saya kira begitu admin, HP saya sudah lowbat dan saya ada rapat jam 3 nih ya waktu Kota Makassar. Ini ada rapat dengan teman-teman kita di MMCI, jadi kita cukupkan sampai di sini. Saya minta maaf ya sahabat-sahabat sekalian kalau nada saya tabrakan dengan video disebabkan karena saya di kantor, sementara admin itu jauh dari kantor. Adminnya ada di rumah, jaraknya kurang lebih 20 km dari kantor saya. Jadi admin ada di rumah, saya live-nya di kantor. Jadi maaf kalau misalnya sedikit ada trouble antara vokal saya dengan video yang diputarkan oleh admin. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih telah menyertai saya di siang hari ini ya. Semoga antum semua mendapatkan hidayah, rahmat, perlindungan, kesehatan, rezeki yang lapang, kemudahan di dalam usaha dan seterusnya. Saya akhiri dengan doa kafarah majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Oh ya, sedikit kepada yang punya channel siapa tuh Celurit atau apa nama channelnya? Killer atau apalah namanya nama channelnya itu ya. Si Bom ini dengan teman-temannya. Tolong kalau kalian menonton channel saya, silakan saudara masuk ke channel saya ya. Percayalah, saya tidak akan menzalimi kalian. Kita buktikan apakah mulut besar kalian itu sesuai dengan fakta di lapangan. Sekira begitu ya sahabat-sahabat sekalian, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.